Halo, bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Industri Pelayanan Makanan dan Gizi yang pada pertemuan kali ini akan membahas lebih detail tentang apa itu perencanaan menu. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, definisi menu, macam menu, pertimbangan dalam pemilihan menu, langkah-langkah penyusunan menu, serta evaluasi menu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video kali ini. Oke, nah yang pertama sebelum kita mempelajari proses perencanaan menu itu sendiri, kita perlu melihat lagi gitu ya, kenapa sih kok menu itu menjadi sesuatu yang penting? Kenapa kok sampai membuat menu saja itu perlu pendekatan yang ada teori-teorinya sendiri gitu ya? Karena sebenarnya menu ini itu adalah pusat dari penyelenggaraan makanan. Jadi keberadaan menu itu akan menentukan arah gerak bagaimana penyelenggaraan makanan itu akan berjalan gitu ya. Mengapa demikian? Karena menu ini mempengaruhi berbagai aspek. Nah, ini sebagai contohnya, yang pertama menu itu menentukan bahan makanan apa yang harus dibeli, diproduksi serta disajikan. Nah, sehingga bentuk menu ini nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu institusi, salah satunya gitu ya. Jadi misal kalau kita punya penyelenggaraan makanan yang memproduksi misal 100 menu setiap harinya dibanding dengan eh, yang hanya memiliki 5 macam menu gitu ya untuk dijual, otomatis kebutuhan tenaga kerja serta spesifikasi tenaga kerja yang akan mengolah makanan tersebut itu pasti akan berbeda. Sehingga nantinya jumlah dan juga spesifikasi tenaga kerja yang harus ditentukan di manajemen sumber daya manusia juga akan ikut terpengaruh. Nah, yang kedua, menu juga mempengaruhi desain dapur serta pemilihan peralatan. Jadi kalau misalnya orang yang membuat menu Indonesia gitu ya, pasti peralatan yang dibutuhkan nanti akan berbeda dengan restoran misal yang mengangkat tema western food seperti itu. Atau misal menu untuk kantin rumah sakit ya, pasti berbeda dengan menu untuk pasien. Eh, Termasuk juga dapurnya dan lain sebagainya, peralatan yang dibutuhkan itu mungkin akan berbeda. Jadi menu itu tidak hanya mempengaruhi bagaimana atau siapa yang akan membuat ya, nggak hanya mempengaruhi itu, tapi kan untuk membuat menu kita membutuhkan alat yang berbeda, kemudian eh, untuk membuat menu itu efisien juga kita butuh dapur yang mungkin luasannya berbeda, penempatan alat yang berbeda dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menu pasti akan mempengaruhi desain dapur dan peralatan. Nah, yang ketiga, menu itu akan mempengaruhi perencanaan pengembangan usaha. Nah, pasti kan ada yang namanya pengembangan menu. Kalau suatu usaha itu tidak melakukan improvement terhadap menu yang dibuat, pasti akan timbul kebosanan. Jadi sebenarnya menu itu juga bisa digunakan untuk perencanaan jangka panjang gitu ya. Usaha ini mau dibuat kemana? Bagaimana usaha ini perlu dimodifikasi supaya tetap bertahan. Yang pasti dengan memodifikasi menunya tadi gitu. Karena kalau penyelenggaraan makanan jantungnya itu memang di menunya. Nah, yang terakhir, karena tadi ya mempengaruhi jumlah tenaga kerja, efeknya apa? Kalau bertambah banyak, pasti kita juga perlu lebih banyak menggaji karyawan. Kemudian mempengaruhi desain dapur dan peralatan, otomatis mempengaruhi biaya investasi. Kemudian mempengaruhi perencanaan pengembangan usaha, itu juga akan mempengaruhi pendapatan gitu ya. Sehingga pada akhirnya, pada ujungnya, menu itu pasti akan mempengaruhi status finansial dari suatu usaha makanan. Jadi apakah untung atau tidak gitu ya, apakah terjual atau tidak. Semuanya kembali lagi ke menu gitu. Nah, itulah kenapa kok proses perencanaan menu ini perlu dipikirkan dengan sangat matang dan dengan sangat baik gitu ya. Karena pada akhirnya itu juga akan mempengaruhi efisiensi biaya. Nah, apa itu menu? Ya, di sini di slide ini saya tampilkan dua definisi ya. Yang satu dari Phuket 2004, ini diambil dari buku Food Service Management. Yang satunya dari Kemenkes RI.
Nah, kalau kita lihat di definisi yang disebutkan oleh Puket tahun 2004, menu itu dideskripsikan sebagai daftar makanan ya yang ditawarkan kepada customer atau konsumen, yang mana dia dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan mempengaruhi hampir semua aspek dari penyelenggaraan makanan gitu. Nah, sedangkan kalau dari Kemenkes RI lebih singkat ya definisinya, menu itu adalah sebagai susunan menu atau hidangan yang terdiri dari beberapa olahan yang dipadu-padankan secara serasi dan disajikan pada waktu tertentu. Nah, persamaan dari dua definisi ini adalah sama-sama menganggap bahwa menu itu adalah suatu susunan ya, atau daftar dari hidangan olahan makanan gitu. Uh, tetapi si Phuket ini di atas menjelaskan bahwa dia tidak hanya sekedar daftar gitu ya. Dia adalah daftar yang punya power untuk mempengaruhi pemilihan konsumen dan akhirnya mempengaruhi semua aspek penyelenggaraan makanan. Oke. Nah, perencanaan menu yang sukses itu harus dapat memenuhi tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dia perlu menjadi tujuan berkelanjutan dari sebuah konsep marketing. Jadi yang namanya usaha makanan, pasti yang dijual adalah makanannya, nilai dari makanannya. Entah itu nilai dari penampilan makanannya, rasa makanannya, harga makanannya, atau apapun itu. Pokoknya kan harus ada atribut dari makanan itu yang digunakan sebagai konsep marketing gitu. Karena kalau kita nggak menjual makanannya, ya lama-kelamaan pasti apa ya, mungkin tidak bisa bertahan gitu ya, tidak bisa bertahan lama bisnis dari penyelenggaraan makanan itu. Nah, sehingga menu sendiri itu perlu digunakan sebagai branding gitu ya, branding atau image perusahaan yang nantinya pasti akan berpengaruh kepada marketing. Sebagai contoh seperti ini, kalau kita ingin makan ayam goreng tepung misalnya, nah pasti yang kita ingat adalah mungkin KFC gitu, karena dia punya branding kalau cari ayam yang enak, oh carinya ke KFC misalnya seperti itu. Atau misal kalau kita pengen makan soto gitu ya, kita mau pergi kemana? Kan misalnya kita mau ke soto Lamongan gitu ya, itu kan sudah soto itu menjadi brandingnya usaha warung itu gitu, karena berarti artinya dia mengunggulkan makanan itu untuk menjadi konsep marketingnya gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang biasanya dia itu akan lebih bertahan kalau brandingnya itu adalah branding makanan gitu ya, karena kan orang nyari tempat makan pasti yang utama adalah melihat makanannya gitu ya, baru kemudian yang lain-lain, pelayanannya, konsep penyajiannya atau mungkin suasananya dan lain sebagainya. Tapi yang pertama yang harus dijual itu adalah makanannya sebenarnya gitu. Karena kalau makanan itu sudah membranding gitu ya, sudah sangat kuat brandingnya, maka marketing itu sebenarnya akan jalan dengan sendirinya. Nah, selanjutnya perencanaan menu itu juga harus dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi permintaan pelanggan terhadap item menu. Saling berhubungan ya, tadi kalau sudah ada image yang kuat, pasti permintaan terhadap menu tersebut itu akan menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir juga harus berfungsi sebagai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas macam menu. Jadi menu itu ada banyak sekali jenisnya ya, dan setiap jenis itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita bahas satu persatu macam menunya. Oke, nah ini yang pertama adalah a la carte menu ya. Kalau kita lihat di slide ini ada sebuah gambar di mana di gambar itu ada gambar contoh buku menu gitu ya. Kemudian ada makanan dan daftarnya, juga ada minuman dan daftarnya. Nah, ini adalah contoh menu a la carte. Nah, apa itu menu a la carte? Jadi menu a la carte itu adalah menu yang dimana dia mencantumkan nama hidangan beserta harganya. Tuh, nah makanya tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya ini ada nama makanan ya, ada harganya. Nah, ini adalah ciri dari menu a la carte.
Dan di tipe ini konsumen itu boleh memilih makanan yang diinginkan. Jadi dia boleh milih misalnya di sini ada makanannya dia mau makan apa dengan saus apa gitu ya, dengan makanan pendamping apa dan minuman apa. Jadi pelanggan itu bebas memadupadankan makanan dari daftar yang tersedia. Nah, menu à la carte ini banyak kita temukan pada penyelenggaraan makanan yang sifatnya komersial gitu ya. Dengan ciri-ciri ini, mencantumkan daftar bahan makanan, kemudian memberikan peluang konsumen untuk memilih, kemudian ada harga yang harus dibayar sesuai dengan pilihan makanan, dan biasanya menu akan dimasak kalau dipesan. Jadi pengolahannya ini ya mendadak gitu ya, tidak dipersiapkan sebelumnya. Nah, contoh penerapan menu à la carte ini ada pada menu kafetaria, rumah makan, dan juga restoran. Oke, selanjutnya adalah menu semi à la carte. Kalau à la carte tadi adalah daftar bahan makanan, daftar menu makanan ya, yang juga mencantumkan harga, di mana konsumen bisa memilih menu ini mau dipadu-padankan dengan yang mana. Kalau semi à la carte ini sebenarnya lumayan mirip ya. Jadi dia adalah penawaran sebuah kombinasi menu. Jadi misal main dish dan salad itu menawarkan satu harga yang sama gitu. Jadi ada paket-paket yang ditawarkan dengan harga tertentu. Harganya harga paket, bukan harga satuan kayak yang à la carte tadi. Itu namanya semi à la carte. Nah, selanjutnya juga ada limited menu di mana di sini hidangan utama atau yang populer itu akan diseleksi menjadi menu-menu yang dianggap menjadi menu yang paling direkomendasikan gitu ya. Atau mungkin menu itu juga bisa dipasarkan ke pasar khusus. Misal menu khusus anak-anak gitu ya. Yaitu yang itu diambil dari menu reguler dewasa yang sekiranya itu paling cocok atau paling populer di antara menu yang paling banyak dipesan oleh responden anak-anak. Misalnya seperti itu. Ya, jadi menu itu dari menu utama diseleksi kemudian direncanakan untuk pasar khusus. Nah, selanjutnya adalah extensive menu, di mana extensive menu ini adalah variasi penawaran pilihan menu dengan banyak sekali pilihan. Seringkali digunakan pada restoran Chinese food ya. Biasanya kalau kalian ke restoran Chinese food ada makanan berdasarkan kelompok bahannya. Misal kelompok ayam dan olahannya itu apa aja, daging dan olahannya, kelompok sayuran apa gitu ya, kelompok mie apa, kelompok nasi goreng apa. Nah, penggolongan seperti itu yang jenisnya sangat banyak ya dan dikelompokkan mungkin berdasarkan bahannya, berdasarkan teknik pengolahannya dan lain sebagainya itu disebut dengan extensive menu. Selanjutnya adalah menu tabel de hote ya. Kalau tabel de hote itu adalah menu paket ya. Jadi dia menyajikan hidangan lengkap dalam satu porsi dengan harga yang sudah ditetapkan dan sifatnya terbatas gitu ya. Jadi pilihannya pun terbatas. Mungkin kalau dilihat di gambar ini ya, konsumen hanya bisa memilih appetizer-nya saja mau yang A atau yang B gitu ya. Untuk main course-nya sama, dessertnya sama gitu. Dan biasanya tabel de hote ini memang punya urutan makan ya. Jadi dia mengacu pada pola makan western diet ya. Ada appetizer-nya, ada mungkin ada entry-nya, ada main course-nya, kemudian ada dessertnya dan lain sebagainya. Jadi dia ada merupakan harganya tuh paket dari mulai appetizer sampai dessert gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menu dujor. Jadi menu dujor ini adalah menu yang setiap harinya berubah gitu ya. Karena biasanya itu dia disusun berdasarkan menu yang ada sisa di hari sebelumnya. Nah, dan itu dijadikan menu untuk keesokan harinya. Tipe menu ini sebenarnya adalah menu yang biasanya diterapkan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Jadi misal hari Senin masak soto daging, hari Selasanya mungkin masak soto ayam gitu ya, atau mungkin masak masak
apa gitu yang merupakan beda, bisa beda bisa sama gitu ya, tergantung sisa makanannya gitu. Misalnya hari Rabu masak ayam goreng, ya hari Kamisnya kalau ayam gorengnya tersisa, ayam gorengnya dimasak misal ayam bumbu kecap gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau misal ada sisa akan dimanfaatkan untuk menu hari berikutnya, atau bisa jadi menunya beda gitu ya. Tapi biasanya setiap hari pasti berubah menunya, jadi nggak sama. Itu namanya menu dujar. Nah, yang terakhir ini adalah menu siklus ya. Jadi menu siklus ini adalah menu yang menyajikan rangkaian hidangan yang berbeda setiap harinya dalam jangka waktu tertentu. Jadi misal selama 7 hari itu menunya ganti terus dari makan pagi, siang, malam gitu ya. Itu kalau siklus harinya per 7 hari, atau mungkin per 10 hari, per 15 hari, per 30 hari, dan seterusnya. Jadi yang berbeda adalah durasinya. Tapi di setiap harinya menunya ini beda-beda terus ya. Kayak ini misalnya hari Senin makan pie gitu ya. Hari Selasanya makan nasi untuk makan paginya. Makan siangnya nanti beda lagi. Snacknya beda lagi. Makan malamnya juga beda lagi. Yang itu terus akan berbeda-beda sampai hari ke-10. Nanti hari ke-11 dia ngulang lagi nih sama kayak siklus hari pertama gitu. Jadi ngulangnya kalau 1 minggu berarti ngulangnya setiap minggu, setiap Senin akan ketemu menu yang sama. Kalau menunya 10 hari berarti di hari ke-11 sampai 20 menunya akan mengulang seperti hari ke-1 sampai ke-10 gitu ya. Jadi tergantung lamanya. Nah, siklus menu ini adalah jenis menu yang paling sering diterapkan untuk penyelenggaraan makan non komersial yang sifatnya massal, misal di rumah sakit, di penjara, di panti asuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini memang paling banyak dipilih sebagai menu-menu di mana konsumennya itu sifatnya banyak gitu. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari siklus menu. Jadi kekurangannya bisa jadi monoton, apalagi kalau siklusnya semakin pendek, misalnya 5 atau 7 hari. Kalau seandainya kita ambil yang 7 hari saja ya, berarti kan setiap minggu di hari yang sama kita akan memberikan makanan yang sama. Nah, berarti ketika kita ada di posisi konsumen ini udah pasti bisa nebak gitu ya. Oh, tiap Senin pasti menunya ini gitu. Jadi menunya gampang tertebak gitu. Akhirnya bisa terasa membosankan ya, karena tiap Senin makannya itu terus gitu. Gitu. Nah, tapi sebenarnya dia bisa dimodifikasi ya untuk mengurangi kebosanan, misal dengan memperpanjang siklusnya ya, atau dengan mengidentifikasi meminimalisir pengurangan bahan pada menu-menu yang disusun dalam siklus menu tersebut. Karena sebenarnya siklus menu ini punya banyak kelebihan ya. Di antaranya dia menjadikan waktu lebih efektif dalam hal penyelenggaraan menu, terutama untuk penyelenggaraan menu massal gitu ya. Kemudian mempersingkat proses pembelian, karena kan kita sudah tahu apa yang mau dimasak dalam 10 hari ke depan atau dalam 7 hari ke depan, sehingga kita bisa mempersiapkan bahan makanan jauh sebelum itu gitu. Kemudian juga membantu dalam hal menstandarkan produksi. Kemudian membantu pekerja agar lebih cakap dalam mempersiapkan menu. Kemudian membantu merencanakan menu yang akan datang, meningkatkan kemampuan supervisor dalam mengatur aktivitas atau mengorganisasikan menu, dan juga dapat digunakan pada institusi penyelenggaraan makan yang besar gitu ya, seperti sekolah, rumah sakit, industri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah menu statik ya. Jadi menu statik itu adalah menu yang sifatnya sama setiap harinya. Nah, biasanya memang menu yang ditawarkan itu terbatas ya, tetapi dapat dibuat lebih fleksibel dengan menyajikan 1 atau 2 menu spesial setiap harinya. Jadi misal warung rawon gitu ya, pasti kan tiap hari dia menyajikan rawon terus gitu. Nah, itu namanya dia memiliki menu statik karena setiap harinya menunya sama ya, gitu. Dan menu statik itu bisa dibuat fleksibel dengan misalnya mengkreasikan khusus hari apa dan hari apa dia akan membuat jenis makanan tertentu, makanan atau menu spesial seperti itu. Dan kebanyakan menu statik ini memang ada di penyelenggaraan makan yang sifatnya komersial ya, misalnya restoran gitu.
Nah, selanjutnya adalah struktur menu. Jadi berdasarkan strukturnya, menu itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah struktur menu kontinental atau struktur menu western ya, di mana pembagian makan itu mengacu pada giliran makan atau grade of course. Jadi ada appetizer, ada main course, ada dessert ya. Di mana appetizer itu merupakan hidangan pembuka yang sifatnya harus membangkitkan selera makan ya. Jadi sifatnya light biasanya, rasanya tidak berat tapi menggugah selera makan. Ringan dicerna, kemudian porsinya kecil. Nah, dari rasanya biasanya segar dan agak asam. Contohnya adalah salad dan sup. Kemudian ada juga main course atau hidangan utama ya. Dengan ini merupakan sajian dengan porsi terbanyak dari ketiga jenis menu ini, di mana biasanya berisi sumber protein dengan pelengkap ya, yaitu sayuran dan pasta. Contohnya ada steak atau spaghetti. Nah, terakhir ada hidangan penutup ya atau dessert, di mana dia fungsinya adalah menghilangkan kesan makanan terdahulu. Jadi menghilangkan rasa enek, rasa amis dari makanan main course gitu ya. Dan biasanya dia disajikan terakhir. Contohnya adalah buah, puding, ice cream, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak sekali jenisnya dessert. Nah, selanjutnya ada struktur menu Indonesia. Kalau struktur menu Indonesia itu biasanya mengacu pada gizi seimbang, di mana komponennya adalah ada hidangan pokok yang biasanya merupakan sumber karbohidrat, nasi, dan lain sebagainya, lauk pauk yang merupakan sumber protein dan lemak, juga ada sayur dan buah. Dan biasanya kalau grade of course tadi dihidangkan sendiri-sendiri ya, kalau struktur menu Indonesia kan keempat hidangan ini disajikan bersamaan dalam satu piring gitu. Jadi dihidangkannya bersamaan, nggak appetizer dulu baru nanti dihidangkan main course, nggak gitu ya, nggak ada urutan makannya. Oke, nah selanjutnya adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan menu. Nah, jadi untuk membuat menu yang baik, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor baik dari calon konsumen maupun dari manajemen kita, sehingga kita dapat membuat satu menu yang dapat diterima, tapi juga dapat dibuat gitu ya. Bukan dapat diterima saja, tapi nggak mungkin dibuat. Nah, makanya kita harus mempertimbangkan aspek ini dari kedua sisi. Yang pertama dari konsumen dulu. Ya, dari aspek konsumen kita harus pertimbangkan yang pertama kecukupan gizi. Di mana dalam kecukupan gizi ini kita perlu mempertimbangkan sasaran kita siapa, apakah laki-laki atau perempuan gitu ya. Lebih dominan yang mana gitu ya, apakah lebih dominan laki-lakinya atau perempuannya. Dari sisi umur juga, umurnya berapa sih rata-rata? Dari aktivitas pekerjaannya, apakah aktivitasnya ringan, berat atau apa? Juga dari keadaan fisiologisnya. Misal apakah konsumen kita itu sehat atau dalam kondisi sakit. Nah, yang kedua juga kita lihat dari kebiasaan makan dan kesukaan. Jadi kita perlu lihat faktor sosio-budayanya, misalnya ada makanan-makanan yang dianggap tabu ya, atau mungkin makanan-makanan yang dipercaya memiliki efek tertentu, gitu tuh harus kita perhatikan. Kemudian juga faktor kejiwaan ya, jadi misalnya pada kondisi-kondisi tertentu orang itu lebih pengen makan makanan seperti apa sih? Tuh, kemudian juga iklim ya. Kalau cuacanya sedang panas, kira-kira menu apa yang paling disukai oleh konsumen? Kalau sedang dingin, kira-kira bentuknya seperti apa? Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada macam dan jumlah yang dilayani. Jadi konsumennya tuh macamnya seperti apa? Misal dia punya tingkat ekonomi yang seperti apa? Tinggal di daerah mana ya, perkotaan atau perdesaan, itu juga perlu diperhatikan, dan juga jumlah yang dilayani. Nah, kita ini mau melayani kira-kira berapa orang sih? Kalau 10 orang masih mungkin kita menggunakan table d'hôte misalnya ya. Itu masih mungkin ya. Tapi kalau sudah melayani 1000 orang sehari, kalau kita paksakan menggunakan misalnya menu à la carte ya, mungkin kita nanti butuh peralatan yang berbeda, butuh tenaga kerja yang beda supaya menu itu bisa terselenggara. Jadi kita harus lihat dulu gitu ya, berapa jumlah dan macam karakteristik yang perlu dilayani. Terus yang terakhir adalah karakteristik bahan makanan. Jadi misalnya bahan makanan itu kan punya karakter entah dia mungkin sifatnya pedas, sifatnya
manis, sifatnya dingin, ya, sifatnya panas, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, selanjutnya dari aspek manajemen. Di aspek manajemen ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama, macam dan peraturan institusi. Misal harga makanan, prosedur pembelian, prosedur pengolahan, dan lain sebagainya. Ini terutama biasanya ketat untuk institusi non komersial ya. Misal di rumah sakit, penjara, atau panti asuhan, biasanya kan ada peraturan institusi untuk budget makanan itu maksimal berapa. Itu juga akan mempengaruhi perencanaan menu kita. Yang kedua, dana yang tersedia ya. Berapa kita mau mengambil keuntungan atau misalnya berapa sih maksimal food cost yang kita perlu atau bisa keluarkan untuk menyediakan menu. Itu juga akan mempengaruhi bahan-bahan makanannya dan juga teknik pengolahannya. Kemudian juga peralatan dan perlengkapan yang tersedia. Ya, apakah kita punya alatnya? Jangan sampai nanti kita membuat menu misalnya ayam bakar, tapi kita nggak punya alat pemanggangnya. Nah, kan jadi aneh gitu ya. Jadi kita harus juga lihat kemampuan sumber daya fasilitas yang kita miliki. Kemudian juga ada macam dan jumlah pegawai. Ya, jadi pegawai kita ini mungkin nggak atau bisa nggak memproduksi menu yang sangat khusus gitu. Misal kalau kita ingin menjual makanan Jepang, nah mungkin nggak kalau kita hire pegawai yang tidak memiliki background pendidikan kulinari misalnya. Gitu. Apakah bisa? Nanti mungkin bisa tapi kualitasnya jadi nggak bagus kan juga menjadi menjadi menjelekkan image kita gitu ya. Jadi harus dilihat juga kita punya pegawai dengan skill seperti apa. Terus juga macam pelayanan yang diberikan, apakah kafetaria atau prasmanan atau apa ya. Karena jenis pelayanan itu akan sangat mempengaruhi proses produksi. Kalau misalnya kafetaria, mungkin kita perlu menyiapkan bahan-bahan ya, mempengaruhi proses persiapan dan penyajian gitu. Kalau prasmanan berarti kita harus mengolah makanan dalam jumlah banyak dan harus siap setiap berapa jam gitu ya. Sehingga nanti kita harus mempertimbangkan menu-menu apa sih yang mungkin disajikan jika kita memberikan jenis-jenis pelayanan tertentu. Terus juga musim atau iklim dan keadaan pasar ya. Jadi misal sekarang sedang musim hujan. Nah, kalau musim hujan gini makanan apa sih yang gampang ditemukan? Itu juga harus dipertimbangkan. Atau misalnya kita ingin menjual menu seafood, itu selalu ada nggak ketersediaannya? Kapan? Ketika bulan-bulan apa dia tidak tersedia? Dan bagaimana kita mengatasinya? Itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah tren menu. Jadi biasanya pada satu masa tertentu itu ada menu-menu yang lagi hype gitu ya, lagi booming di masyarakat. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan ya. Mungkin kita bisa menjadikan menu-menu populer itu sebagai salah satu pilihan menu yang kita sajikan gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian ya. Nanti selanjutnya tentang bagaimana standar-standar penyusunan menu dan bagaimana langkah-langkah penyusunan menu, terutama untuk di setting non-komersial akan kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.